Di video kali ini, aku mau ngajak kamu untuk sama-sama berhenti mengglorifikasi bakat. Halo semua, selamat datang di catatan belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan kali ini aku nyoba buat ngerangkum poin-poin yang menarik untuk dijadikan satu judul, yaitu berhenti mengglorifikasi bakat. Referensinya adalah 3 buku bacaan ini, The Talent Code dari Daniel Coyle, Read Angela Duckworth, dan Mastery dari Robert Greene. Tapi sebelum lebih jauh, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengerti maksud dari mengglorifikasi bakat itu apa. Jadi maksud aku dari mengglorifikasi bakat adalah saat ini ada sebuah pemahaman atau pemikiran di mana katanya kesuksesan itu hanya dapat diraih oleh orang-orang berbakat, dan banyak yang mengamini hal-hal seperti ini. Dan ini memberi banyak sekali dampak negatif. Dan ini udah aku catat beberapa dampak negatif yang memang hasil dari mengglorifikasi bakat. Tadi udah disinggung, yang pertama, jadi ada paradigma di mana seakan-akan sukses itu hanya untuk orang-orang berbakat. Seakan-akan kesuksesan itu hanya dapat diraih kalau memang sedari awal kamu dilahirkan dengan suatu bakat gitu loh. Dan ini adalah baru satu bahaya atau dampak dari mengglorifikasi bakat. Yang kedua adalah efek dari kita mengglorifikasi bakat, yaitu akhirnya kita tidak lagi menghargai yang namanya proses. Ini tuh sama kayak, bayangin kamu kerja keras, kamu ingin berkarir sebagai seorang atlet profesional, lalu dari kecil kamu kerja keras, dari kecil kamu latihan, kamu punya jadwal yang padat, kamu menjaga pola makan kamu, pola istirahat kamu juga menambah pengetahuan yang akan membantu kamu di lapangan, lalu sekoyong-koyong atau tiba-tiba ada orang datang bilang, ini konteksnya kamunya udah sukses menjadi atlet profesional, tiba-tiba orang bilang dengan mulut ringannya bahwa kamu itu berbakat, makanya kamu bisa menjadi atlet profesional, dan mengabaikan semua proses padat panjang yang kamu lalui itu. Jadi dampak keduanya adalah kita jadi mengabaikan proses. Efek yang ketiga adalah orang akhirnya nggak mau berusaha. Ya, buat apa berusaha kalau pada akhirnya yang bisa sukses hanyalah orang-orang berbakat? Yaitu tindakan masuk akal. Sehingga itu adalah dampak ketiga. Akhirnya orang-orang nggak mau dan ya udah enggan gitu loh. Karena merasa dirinya nggak berbakat, ya udah buat apa berusaha, toh sukses hanya untuk orang-orang berbakat. Dan itu berbahaya, dan itu baru 3 gitu. Di sini aku nulis ada 6 poin. Poin yang keempat, banyak potensi yang sebenarnya bisa sekali untuk dipupuk. Hanya saja memang perlu waktu yang lebih panjang dan perlu lebih banyak kerja keras dan kesabaran. Akhirnya potensi-potensi itu mati dan terabaikan gitu loh. Ya karena tadi premisnya adalah sukses hanya untuk orang berbakat, dan ini sangat berbahaya. Poin kelima, aku di sini juga nulis bahwa efek dari mengglorifikasi bakat adalah kurangnya kolaborasi dan kerja keras. Ya, karena kita mengglorifikasi bakat individu. Di satu sisi orang yang berbakat juga pengennya kalau kerjasama sama-sama yang berbakat lagi. Jadi selektif dan pilih-pilih gitu loh dalam bekerja sama. Padahal menurut aku kalau misalkan kita ngomongin kerjasama, kita itu lebih butuh pluralisme, kita lebih butuh banyak perspektif dan banyak disiplin ilmu gitu loh. Lebih banyak masukan itu baik dalam konteks kerjasama ya, menurut aku. Sehingga ya dengan mengglorifikasi bakat, kerjasama itu bisa jadi mati dan ya minimal seenggak-enggaknya itu berkurang gitu loh. Karena yang berbakatnya pilih-pilih, yang merasa enggak berbakat pun juga pilih-pilih. Akhirnya susah untuk membentuk dan membangun kerjasama. Dan poin terakhir yang aku tulis, itu mungkin tadi udah di-mention ya, gampang nyerah. Gampang nyerah ini bukan hanya untuk orang yang merasa dirinya tidak berbakat, tapi untuk orang yang berbakat sekalipun. Misalkan seorang merasa dirinya berbakat dalam bermain alat musik, bermain gitar. Dia jago banget belajar gitar, maksudnya dia belajar dengan cepat, metodenya tepat, dan kemudian dikatakan bahwa dia berbakat. Ketika dia harus belajar hal lain, misalkan dia harus belajar memasak, dia menemukan banyak sekali tantangan, dan dia merasa kayak kok susah ya belajar masak. Akhirnya dia merasa dirinya tidak berbakat di situ dan akhirnya menyerah. Jadi gampang nyerah ini bukan hanya untuk yang merasa tidak punya bakat, tapi untuk orang yang merasa dirinya punya bakat pun ketika belajar bidang lain, dia merasa tidak berbakat dan ya adalah nyerah aja, aku fokus sama bakat aku. Pun fokus sama bakatnya itu akhirnya
stagnan ya, maksudnya karena dia merasa sudah berbakat, dia merasa sudah cukup baik, akhirnya dia tidak berkembang. Dia tidak ada urgensi untuk terus belajar karena ya tadi, dia sudah merasa dirinya lebih baik. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan dari 6 poin yang aku sampaikan tadi bahwa mengglorifikasi bakat itu tuh memiliki dampak yang sangat buruk, tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk, ya maksudnya masyarakat sih bener, kayak yang berbakat masuk masyarakat, yang gak berbakat masuk masyarakat. Tapi maksudnya, dampak buruknya itu akan dirasakan oleh orang yang disebut berbakat dan orang yang merasa dirinya tidak berbakat. Jadi benar-benar buruk untuk semua orang gitu loh. Dan itu baru 6, maksudnya itu baru yang aku pikirkan, yang kepikiran gitu loh. Maksudnya aku cukup yakin banyak dampak lain yang bisa jadi jauh lebih berbahaya yang belum aku kepikiran gitu loh. Lalu pertanyaan selanjutnya yang aku tulis adalah, kalau memang dampaknya seburuk itu, kalau memang bakat ternyata seberbahaya itu, lalu mengapa bisa bakat sepopuler dan semewah saat ini? Di sini aku nulis 4 poin, tapi kayaknya masih bersinggungan sih. Di luar itu ada studi soal genetik, dan genetik memang turun ya, maksudnya dari orang tua ke anak, itu ada genetik yang turun. Tapi dalam studi ini ada kecenderungan bahwa genetik ini menjadi faktor utama, sehingga ya di sini ada apa ya, pergeseran nilai yang seharusnya gitu loh. Harusnya ya memang genetik memang ngaruh, cuman bukan menjadi faktor utama gitu loh. Terus poin kedua mungkin di sini aku nulis bahwa lebih gampang dan nyaman mengakui orang berbakat daripada orang kerja keras. Bayangin misalkan kamu punya temen, bener-bener teman kecil, teman main, kayak kasarannya dulu kotor-kotoran bareng, dulu jatuh nangis bareng, dulu ketawa-ketawa bareng, dulu nginep tidur bareng. 10-20 tahun kemudian teman kamu itu sukses. Kamu tahu dia kerja keras, tapi mengakui teman kamu punya bakat itu jauh lebih menenangkan ego kamu daripada mengakui bahwa dia bekerja keras sedangkan kamu tidak gitu loh. Jadi bakat itu kayak apa ya, mungkin istilahnya kayak malah jadi playing victim, kayaknya gak cocok. Jadi tapi maksud aku adalah, daripada mengakui orang bekerja keras, lebih mudah kita mengakui seseorang berbakat, sehingga kita bisa merasa damai dengan proses atau kondisi kita saat ini tanpa perlu melakukan perubahan. Karena resikonya kalau misalkan kita mengakui bahwa teman kita tadi itu bekerja keras, dan kita tidak bekerja keras sehingga dia sukses dan kita tidak, ya apa ya, konsekuensi yang kita rasakan adalah ya kita mengutuk diri kenapa kita tidak kerja keras, dan itu adalah perasaan yang tidak nyaman dan tentu akan kita hindari. Poin yang ketiga, media juga menarasikan hal-hal serupa gitu, maksudnya kalau ada aktor sukses, kalau ada public figure, kalau ada seseorang yang menonjol, narasinya itu selalu menjadi bakat. Misalkan orang sukses dalam olimpiade matematika ya karena memang orangnya berbakat. Orang sukses menjadi atlet profesional dan juara dunia ya karena berbakat. Selebriti atau aktor sukses sampai main di banyak film, sampai wajahnya itu lagi, dinarasikannya di media itu berbakat. Dan gak cuma di media, maksudnya kalau kita coba cari cerita orang tokoh-tokoh di masa lalu, katakanlah Newton, Einstein, Mozart, Da Vinci, narasi-narasi yang melekat dengan nama mereka adalah mereka berbakat. Padahal orang-orang besar tadi, tokoh-tokoh yang bahkan sekarang masih hidup, aktor-aktor hebat, itu tuh memang latihan, mereka tuh bekerja keras, mereka tuh berlatih untuk berekspresi sesuai dengan tokoh. Kalau misalkan kita bicara soal aktor, kalau misalkan kita bicara soal Da Vinci di Misteri, aku ingat bahkan Da Vinci itu dalam satu cerita, maksudnya satu kisah hidupnya, dia pernah pengen bikin patung dari apa ya, kalau nggak salah itu perunggu atau silver. Terus dari pas prosesnya itu malah si bahan utama pembuatan patungnya diperlukan pemerintah buat perang. Akhirnya ya patungnya nggak jadi dibuat karena ya bahannya dibutuhkan buat perang. Dan di momen saat itu Michelangelo tuh kayak ngeledek, ya ngeceng-cengin lah kalau misalkan bahasa sekarang gitu, kayak lu sih sosokan bikin patung dari perunggu gitu. Itu tuh maksudnya bagian-bagian yang nggak pernah atau luput atau memang tidak menarik untuk di highlight gitu loh.
ada mungkin yang meng-highlight, faktanya kan ditulis di buku Mastery. Cuman memang di satu sisi, medianya nulis soal itu, di sisi lain memang cerita yang lebih menarik adalah cerita soal seseorang berbakat daripada seseorang kerja keras, sukses. Ya memang udah seharusnya kan. Beda lagi kayak, oh ya udah berbakat, itu lebih menarik gitu loh ceritanya. Poin yang keempat yang aku tulis di sini adalah, ya sekarang kan banyak juga penghargaan untuk anak-anak berbakat gitu loh. Kayak misalkan kita ngomongin sekolah aja. Kalau misalkan ada murid atau siswa yang berbakat yang memang kelihatan menonjol, maka itu akan dipush benar-benar satu anak ini akan didorong mati-matian karena itu akan menjadi portfolio yang sangat menarik bagi pihak sekolah dan itu yang bisa dilakukan gitu loh daripada mendorong banyak potensi anak lainnya. Ya udah ini yang udah nonjol kita ambil, kita digodok, ketika udah sukses bisa masuk portfolio atau website sekolah. Dan itu yang kejadian. Jadi ya di realitanya masyarakat pun masih banyak penghargaan untuk anak-anak berbakat. Padahal ya sekali lagi sebetulnya di balik kata bakat itu tuh ada ratusan ribuan bahkan puluhan ribu jam latihan gitu loh untuk memiliki kemampuan yang setajam dan semahir itu gitu loh. Itu tadi 4 alasan kalau misalkan aku coba review singkat. Yang pertama itu adalah terlalu membesarkan faktor genetika. Yang kedua itu adalah lebih gampang dan nyaman mengakui orang berbakat daripada kerja keras. Yang ketiga juga media membuat cerita-cerita seperti itu dan itu juga yang lebih menarik. Dan yang keempat masih banyak penghargaan untuk anak-anak berbakat. Jadi narasi-narasi soal kerja keras dan ketekunan itu sangat jarang dibahas. Nah, lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan di sini? Aku cuma nulis 3 poin. Yang pertama ya tentu berhenti mengglorifikasi bakat. Karena dari 3 buku yang aku baca di sini, aku bisa menyimpulkan bahwa faktor utama kesuksesan itu bukan bakat, melainkan kerja keras, ketekunan, dan kegigihan. Dan untuk kita melakukan sesuatu dengan, maksudnya untuk bekerja keras, kita tuh butuh fokus, kita tuh butuh hadir 100% dalam sebuah pekerjaan gitu loh. Sehingga kayak, mungkin kita nggak punya tenaga untuk mendokumentasikan dan mengabadikan itu. Jadi memang di satu sisi lagi kayak emang agak tricky juga sih, agak kesusahan kita untuk mendokumentasikan seberapa keras kita berusaha untuk menghasilkan sesuatu. Misalkan aja kayak misalkan ini ya, aku bikin video ini, aku nggak tahu mungkin outputnya sekitar 10 menit, tapi ini aku take-nya tuh aku udah prepare, ini sekarang jam 12 malam, aku tadi tuh udah prepare dari sekitar jam 8 dari mulai kayak nge-refine script. Jadi sebenarnya frameworknya atau keresahannya udah ada sejak lama, aku udah ada framework kasarnya, cuman pas aku coba tag tadi kayaknya masih off gitu, masih ada yang ganjil, masih ada yang kurang. Akhirnya aku coba tulis lagi di sini. Sebelumnya aku tulis di komputer aku. Tapi intinya adalah untuk menghasilkan video yang durasinya sekitar 10 menitan ini, aku butuh dari jam 8 sampai jam 12 itu 4 jam untuk proses take-nya doang. Belum lagi proses editingnya nanti untuk sampai benar-benar jadi dan bisa kamu tonton tuh sepanjang itu. Tapi mungkin kamu menilainya kayak, oh keren ya bisa ngomongin kayak gitu. Enggak men. Itu maksudnya tadi proses take itu belum lagi menghitung berapa jam yang aku habiskan untuk baca 3 buku ini gitu loh. Tapi balik lagi apa yang harus kita lakukan adalah stop mengglorifikasi lebih jauh karena udah cukup terglorifikasi. Dan yang kedua, kita harus mempropagandakan yang namanya proses, karena percuma kamu lahir dengan genetik yang bagus kalau nggak dilatih, kalau nggak diasah. Pada akhirnya penentu kesuksesan adalah kerja keras dan ketekunannya itu gitu loh. Dan poin yang ketiga adalah kita harus bekerja keras sampai kita sukses. Kalau misalkan nanti ada yang bilang kita berbakat, di saat itulah, di momen itulah kita harus teriak, enggak, aku nggak berbakat, kamu nggak tahu berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu jam yang aku habiskan untuk bisa sampai di titik ini, dan dengan mudahnya kamu bilang itu semua bakat. Enggak, aku bekerja keras. Jadi dengan begitu mungkin akan dalam 10, 20, mungkin 100 tahun ke depan pemahaman soal bakat ini akan sedikit bergeser. Tapi ya nggak terlalu berharap juga, cuman seenggaknya itu sih yang aku kepikiran apa yang harus kita lakukan. Pertama, stop mengglorifikasi. Kedua, propaganda atau mengglorifikasi proses. Yang ketiga ya, bekerja keras sampai sukses. Kalau ada yang bilang kesuksesan kita karena bakat, disitulah momen kita teriak,
Enggak, kita enggak berbakat, kita bekerja keras. Dan kamu bisa sukses asal kamu mau bekerja keras. Yang ingin aku sampaikan itu sebenarnya sederhana. Mari kita berhenti mengglorifikasi bakat. Karena dampaknya sangat buruk untuk masyarakat. Baik itu orang yang dilabeli bakatnya, maupun orang yang akhirnya merasa dirinya tidak berbakat. Dan yang terakhir adalah ya, mari kita sadari bahwa pada akhirnya penentu kesuksesan itu adalah kerja keras dan ketekunan. Mungkin itu aja. Sekali lagi, mari berhenti mengglorifikasi bakat. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Kalau kamu suka sama videonya, bisa kamu share. Kalau misalkan kamu punya pendapat lain, atau kamu setuju sama bakat dan mau ingin terus mengglorifikasinya, mari kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.